Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas perbaikan Panther 23 dari Gandusari, Blitar, dari kawasan sendiri. Nah, ini masalah mobil ini juga agak banyak dan rusaknya juga agak parah, tapi minta anggaran yang minimal. Jadi kita harus memutar otak bagaimana supaya kita bisa melayani pelanggan. Karena kita itu untuk mengerjakan sesuatu, kalau kita pribadi sebenarnya kalau bisa itu mengerjakan sesuatu itu yang perfect. Jadi semuanya ganti baru, orisinil semua, kita tinggal rakit, tinggal pasang, hasilnya pasti akan istimewa. Tetapi situasi dan kondisi itu terkadang tidak bisa harus seperti itu, karena kita itu melayani pelanggan itu dengan bermacam-macam kalangan ya, bermacam-macam tingkat ekonomi, bermacam-macam keinginan. Jadi gimana supaya kita itu sama jalannya, sama amannya itu gimana? Karena kalau menuruti kemauan kita, semua baru, semua original, itu budgetnya itu tentu tidak bisa cukup, biaya 13 juta tidak cukup mengingat kondisinya seperti ini. Nah, berhubung ini kita putar otak, yang penting vital-vital kita ganti, yang bisa dimanfaatkan kembali, tentu saja atas persetujuan pemiliknya. Ini anggarannya tidak sampai 8 juta, sudah selesai. Kita lihat dulu kondisi awalnya mesin ini bagaimana. Lagi datang mobil Panther 23 dengan keluhan ngobos. Starteran bisa? Ini mirip dengan yang dari Mojokerto. Sama dengan yang dari Mojokerto. Terus katakan, ini sudah kita bongkar, ternyata kondisinya seperti ini. Ini mesinnya yang dari Gandusari plat AG, ini kemarin linernya sudah pecah seperti ini. Jadi ketika dibongkar itu linernya sudah pecah seperti ini, sehingga ini bloknya pun juga cacat seperti ini. Nah, lihat, ini bloknya cacat seperti ini ya. Ini diraba sudah kemakan. Diraba ini sudah kemakan, sehingga ini kalau dipasang liner, ini kemungkinan akan bisa pecah lagi, dikarenakan ini sudah gentong ya. Ini rendah, ini tinggi, ini rendah. Kalau dipasang liner baru nanti akan bisa kemungkinan pecah lagi. Jadi ini harus direpair dulu, jadi di shock dulu, terus baru dipasang liner ya teman-teman ya. Jadi ini prosesnya agak rumit, agak lama juga, karena tidak bisa langsung pasang liner, harus direpair dulu bloknya, karena ini sudah gentong seperti ini. Sekernya saja hancur seperti ini, makanya kemarin loss kompresi yang bagian ini, ring sekernya juga patah ke atas seker ini. Lanjutan dari Panther AG dari kawasan Gandusari. Ini kemarin linernya pecah dan melukai blok silindernya. Ini sudah kita bawa ke Bayar Bubut dan di shock, dan sekarang sudah diganti dengan liner yang baru. Liner baru tersebut tidak bisa dipasang begitu saja dikarenakan bloknya sudah cacat. Kalau liner tersebut dipasang secara langsung, itu dipastikan liner itu tidak akan bertahan lama, mungkin akan pecah lagi. Karena kan di bawah liner yang baru tersebut, karena bloknya sudah cacat, itu terdapat rongga udara, dan liner tersebut kan tipis ya, dan agak lentur juga. Ketika dapat ledakan secara terus menerus, nanti pasti akan pecah lagi karena dia tidak bertumpu pada blok silinder. Jadi kondisi seperti itu harus di shock dulu, baru dipasang dengan liner yang baru. Jadi ini penggantiannya harus
di shock dulu. Kemarin sudah kita shock, biaya shock 1 silinder itu adalah 525. Jadi yang satu silinder itu di shock, terus dipasang liner baru, yang lainnya cukup dipoles saja. Seperti ini sudah kita ganti ke semuanya linernya. Terus yang pecah kemarin bagian sini ini sudah kita shock di bengkel bubut remaja lengan kita. Dan ini sekernya rusak satu sehingga diganti 1 biji ya. Diganti 1 biji, tapi juga second karena ini juga tidak diganti seker, hanya ganti ring seker saja. Ini ganti ring seker merek TP karena ini adalah permintaan dari pemiliknya untuk menghemat anggaran. Untuk linernya ini juga tidak kita belikan yang original Japan, tetapi yang nomor 2 istilahnya adalah grade B dari liner Panther tersebut. Tetapi ini kualitasnya sudah di atas liner yang biasa saya pakai. Kalau kemarin dulu saya pakai OEM yang harga 1.600.000, ini dapat harga 2.200.000. Kualitasnya lebih baik dan lebih mirip dengan original Japan. Kemasan dari liner yang nomor 2 tersebut, sedangkan yang ori itu seperti ini kemasannya ya. Yang ori itu seperti ini ada hologramnya seperti biasanya. Kalau ini emang Japan, jadi kita punya stok original 1 set, tapi ini tidak kita jual, hanya kita gunakan untuk pelanggan kita yang datang ke sini. Cylinder headnya kita seser sudah, jadi sudah kita bubut cylinder headnya untuk dipasang di sini supaya permukaannya rata dan presisi. Ini Panther dari Gandusari sudah naik. Ini tadi ganti nozzle 2 dikarenakan sudah macet. Makanya kemarin waktu hidup bunyi kemelatak karena tidak bisa menahan tekanan sama sekali, langsung mengucur ya solarnya. Makanya itu kalau terus-menerus mengakibatkan suara kemelatak ya seperti ini. Mungkin liner pecah itu juga karena nozzle-nya yang macet, tidak disadari terus-menerus, akhirnya menimbulkan knocking diesel yang secara terus-menerus akhirnya nggak kuat dan rusak seperti ini. Ini yang dari Gandusari sudah hidup, ini pengecekan dulu, dan ini banyak yang rusak ya. Jadi busi pemanas mati semua, terus nozzle juga rusak 2. Timer busi pemanas juga mati, ini sudah kita belikan dulu, mau kita pasang. Ini mari kita coba dulu, kita starter, kita bawa jalan. Jadi supaya jelas hasilnya. Ini baru saja kita siram dengan bensin, terus kita guyur dengan air. Biar agak bersih dikit. Mobil ini sebenarnya apabila diperbaiki secara total, ini habisnya bisa mencapai 13 juta ya. Kalau seandainya askrek bubut semuanya, seker baru semuanya, ring seker baru semuanya, ori, liner ori, itu bisa mencapai 13 juta. Nah, terus pakset juga ori, mengingat, nah ini pemiliknya ingin yang murah saja, jadi ini linernya itu tidak kita ganti yang ori Japan, tapi yang KW nya. Tapi ya saya pilih yang baik ya, yang bagus, bukan yang harga 900-an. Ini harganya 2 juta ya, ini dapat di Malang. Jadi lebih baik daripada liner OEM yang biasa saya beli di Blitar, ini lebih bagus lagi ini. Makanya ini masih pertama kali ya kita pakai liner yang jenis ini. Sebelumnya kita pakai OEM yang kita pasang dulu di Panther dari Surabaya, itu kita pakai OEM, warnanya merah kalau saat itu. Nah di situ asap tutup isian uli itu kurang bisa bersih seperti liner ori. Nah ini kita bukan ori tapi di atasnya OEM. Coba ini setelah kita pakai sejauh 5 km itu gimana asapnya. Jadi gini ya, sambil kita amati. Kalau ini asapnya bisa bersih, berarti liner yang jenis ini besok-besok akan kita pakai apabila pemiliknya menginginkan anggaran yang minimalis. Jadi ini tidak total ini sebenarnya, karena kita tidak bubut astrek dan juga tidak ganti metal duduk, hanya ganti metal jalan. Terus silsilnya juga
tidak kita ganti ke semuanya ya, kita pilih-pilih yang bocor saja. Terus ring shakernya ini juga pakai merek TP, bukan merek yang orisinil, tapi merek TP yang harganya murah. Terus linernya juga yang nomor 2. Shaker juga tidak ganti, makanya untuk kehalusannya itu juga tidak bisa seperti kalau kita ganti baru semua. Tapi ya gimana lagi, ini kan permintaan ya, jadi ya kita memang harus bisa menyesuaikan. Malah ini mintanya malah suruh ganti liner bekas. Berhubung saya tidak punya liner bekas, ya kita beli baru. Liner bekas itu asalkan ori bagus saja menurut saya. Bahkan bekas ori itu malah lebih baik daripada liner yang KW. Tapi liner bekas itu harus dibalik, karena kalau tidak dibalik ya tidak bisa berhasil. Tapi kalau dibalik bisa berhasil karena bisa seperti baru lagi. Oke, ini sudah kita jalankan. Sekarang kita lihat mesinnya. Oke, suara mesinnya seperti ini teman-teman. Ini getar suara di filter udaranya. Yang penting nggak ngobos, nggak apa-apa. Alhamdulillah aman ya. Ini hasilnya lebih baik daripada liner OEM yang harga 1.600 yang kemarin saya pasang. Jadi besok-besok kalau kita perbaikan 2-3, kita bisa pakai merek ini karena hasilnya ternyata bagus, nggak ngasap sama sekali. Bagian bawah kita lihat. Bagian bawah aman banget ya, nggak ada asapnya juga. Jadi kualitasnya untuk kerapatannya, kepresisiannya saya rasa ini sudah mirip dengan original ya, dengan harga yang murah. Jadi harganya separuh. Yang asli 4 juta, yang ini cuma 2 juta linernya. Hasilnya lebih bagus daripada yang OEM. Kemarin yang OEM 1.600.000, ini 2 juta, tapi hasilnya ternyata mantap. Oke teman-teman, jadi ini perbaikannya sudah selesai. Tinggal tes drive yang agak jauh saja, biar yakin. Nah sekarang mari kita rinci-rinci teman-teman, habisnya itu berapa. Jadi perbaikan yang diirit-irit ini ternyata masih tetap banyak, tapi ya tetap lebih murah daripada habis 13-14 juta. Ini cuma separuhnya. Liner, metal jalan, shaker, seal clamp, ring shaker. Ring shakernya kita pakai TP ya, bukan original. Terus linernya juga bukan original tapi yang bagus. Kalau bisa dihitung dari kelas mungkin ini di bawahnya ori. Terus ngesok blok, terus pak silinder kop, sealer, top set, oli, nozzle 2 biji, servis radiator. Radiatornya juga servis karena sudah buntu. Terus busi pemanahnya rusak semua, ganti. Selang dinamo, servis dan transportasi. Ini semua habis 7.052.000. Jadi habisnya 7.052.000 sampai saat ini. Besok kita coba-coba dulu. Kalau ada penambahan ya akan kita tambahkan. Tapi insya Allah kalaupun ada penambahan itu tidak mencapai 200.000. Mungkin ada sesuatu yang kurang atau gimana, kita coba-coba dulu. Yang jelas anggaran pokok sampai saat ini habisnya 7.022.000. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel Dukun Mobil Nono. Semoga bisa bermanfaat.